itu antara akal dan nakli itu harus seiring dan sejalan, Pak. Dan tidak juga kita bisa mendahulukan nakli dengan membuang akal. Itu tidak boleh, Pak. Yang jelas As'ariyah itu antara akli dan nakli itu seiring sejalan. Gitu, Pak. Monggo, Pak. Oke. Nah, itu saya ingin pakai istilahnya Ustadz Ibnu Hasan itu, bahwa pernyataannya Ustadz Surya itu ya membunuh Ustadz Surya sendiri. Dalam tanda petik ya, bukan, saya nggak arogan untuk ini maksudnya. Iya, Bukan iya. membunuh dalam hati ini, dalam hal yang denotasi, bukan. Dan Lanjut, gini, lanjut. tadi Ustadz Surya bilang mengenai tangan Allah, ya kan? Akhirnya karena tangan Allah itu tidak mungkin, Ustadz Surya tuh di pikirannya nggak mungkin Allah punya tangan. Jadi dengan akal loh, jadi didahulukan dengan akal. Kalau saya ketika Allah bilang punya tangan, saya imani Allah punya tangan. Tangannya seperti apa, tangannya bagaimana, itu tidak diinformasikan sama Allah, tapi saya imani. Ustadz Surya tadi bilang Allah tidak punya tangan karena naklinya tuh Allah punya tangan, mengatakan seperti itu. Tapi akalnya Ustadz Surya itu menolak itu. Nah, kayak itu yang contohnya. Mengenai ayatnya Ustadz Surya, Ustaz, sebelum mohon maaf Ustaz. Jenengan tahu apa itu nakli, apa itu akli Ustaz. Ini dulu. Ini bisa rancu kalau ke belakang ini Ustaz. ya akli itu berdasarkan akal. Nakli itu ya berdasarkan nas, hadis, Lah, segala macam. itu Pak, memperoleh hukum sesuai dengan akal seperti itu ya. Wes, sekarang saya bantu jenengan dulu. Ya, saya mau selesaikan dulu Ustadz Surya nih. Ustadz Ya, Adinda. monggo. Enggak, maksudnya jenengan tidak paham, jenengan memberikan aklu lalu sampai diakalkan itu tidak mungkin, lalu dikatakan ini hukum akli. Bukan seperti itu, Pak. Hukum akal, hukum nakli, Pak. Jadi ini kan biar tidak rancu, makanya saya jelaskan itu dulu. Artinya bahasa jenengan memberi kesan jenengan tidak tahu apa itu aklun, apa itu naklun. Jadi seperti itu, Pak. Sama Jadi kalau seperti lalu Ustadz bilang saya tidak paham kias. Ya kan? Permisi, sponsor. Saya tidak paham kias. Sponsor, 1, 2, 3. Terakhir saya diskusi sama Ustadz Rakyat Pribumi, 1, 2, 3. sama Ustadz siapa itu, Habib siapa kemarin Ustadz, sama Ustadz Andi juga saya diskusi itu sama Habib siapa saya lupa. Habib muda itu. Kenapa saya diikutkan? Ada apa itu? Oh, enggak. Pembagian sembako Saya kan? pernah diskusi di roomnya Rakyat Pribumi, ada Habib muda, terus juga ada Ustadz Andi. Saya tanya, waktu itu saya diskusi sama Ustadz Ibnu Hasani mengenai kias. Saya ulangin lagi, kias itu seperti ini, benar tidak? Waktu itu memang saya kasih contoh rokok, itu oke, rokok salah. Terus saya bilang sama Habib muda itu, Bib, misalnya sabu itu dikiaskan misalnya dengan khamr, karena sabu itu memabukkan, membuat pikiran kita tuh tidak bisa, ya seperti memabukkan lah, seperti khamr. Betul tidak itu kias? Habib bilang itu betul. Waktu gimana itu sih kok pindah-pindah ke kias lagi? Coba lurusin yang tadi itu belum selesai. Masalahnya Ustadz Ibnu Hasan itu menyalahkan terus gitu. Kias tuh saya disalahkan. Saya bilang menganalogikan. Permisi. Ya kalau misalkan tidak mau disalahkan ya tidak perlu diskusi Pak Wiso. Kalau tidak mau disalahkan dengan pokoknya saya benar ya jangan diskusi. Maksud saya gini, ya kalau sampaikan poinnya, misal akli begini, nakli begini, ya udah begitu. Nanti makanya saya ingin menyampaikan, jenengan di situ tidak mau untuk mendengarkan saya. Justru saya itu lagi mau menjawab Ustadz Surya tadi mengenai tangan. Saya ingin jelaskan. Gitu. Ayatnya saya bacakan, nanti sampean gitu kan. Saya bacakan ayatnya biar saya bantu sampean ya. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Ya, monggo. Nih, Ustadz saya ini ya. Ini di Al-Sud 575. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Lalu nih, Ibnu Umar ya, Al-Quran itu bahasa Arab Pak. Sampean bacakan Arab dulu Pak. Yang diciptakan sahabat Ibnu Umar. Ustadz. Sahabat Ibnu Umar. Bukan Ibnu Umar tetangga antum, ge.
Nggih. Terima kasih Ustaz Andi. Monggo. Ya, Lanjut. Macam orang Sahabat Ibnu Umar mengatakan 4 hal yang diciptakan langsung dengan tangan Allah, yaitu ars, surga Aden, Nabi Adam, dan pena. Sedangkan makhluk lainnya diciptakan dengan Allah dengan ucapan kun fayakun. Itu. Sampean yakin itu tangan, Pak? Itu. Pak, sampean yakin itu tangan, Pak? Ustaz, Sampean yakin? Allah Iya. bilang itu tangan, saya mengimani itu tangan. Enggak, Allah itu bilang itu yad, Yakin, bukan tangan. iman. Bukan yakin, iman. Iya, Allah itu bilang itu yad, bukan tangan, Pak. Sampean salah itu, Pak. Kalau Allah mengatakan tangan, itu bahasa Indonesia, Pak. Al-Quran itu bahasa Arab, Pak. Ini yang perlu dijelaskan, Pak. Jadi di sini siapa Ya, yang pakai lihatlah. akal ini? Sampean, Pak. Bukan kami, Pak. Kami itu tunduk sama nakli sama Ikut Al-Quran, Pak. lihatlah. Al-Quran Ikut itu lihatlah. tidak pernah mengatakan Allah ada tangan. Bang Surya, Ya, siap. Bang Surya. Kalau sampean apa mengatakan apa itu semua harus seperti itu, berarti kalau Allah mengatakan bumi, berarti bukan bumi ya, tapi ardum. Begitu. Bukan begitu. Jangan seperti Itu permasalahannya dalam ayat mutasyabihat, ayat yang identiknya kepada ketuhanan. Jangan seperti itu. Gini loh. Gini loh. Jadi Tuhan. Emang bumi Tuhan. Begini, biar saya jawab ya. Tadi kan begini, fokusnya begini. 9, 10. Fokusnya kan 11, begini. 12, Bahwasannya, 13, nah, 14. ini kok seperti ini. 15, Biarkan 16, saya menjawab dulu. 19, Monggo. 19, Itu kan. 20. Boleh saya berbicara? Saya request dari Monggo, Pak Andi. Monggo. Sebentar, Pak Andi dulu. Monggo, Pak Andi. orang gila nggih. Host, jangan mute saya, host. Antum Monggo, jangan Pak Andi. host. Saya turun, host. Kalau Jangan. antum saya naik TV, aku ya saya naik TV, host. Monggo, Pak Andi. Astagfirullah. Monggo, Pak Andi. Saya tadi bertanya, mohon dijelaskan oleh Al-Mukarram, Al-Mu'azzam, Bapak Bison, Hafizallahu Ta'ala. Apa itu tafsir? Apa itu takwil? Di situ dulu, jangan kemana-mana. Ini masih malam minggu, malam yang panjang. Jangan terlalu melebar dulu. Nanti biar nggak terlalu menghayal ke alam gaib gitu loh pemikirannya. Monggo. Iya, itu nanti gampang di-browsing. Terima kasih. Gampang itu nanti di-browsing. Ya, Oke, kenapa? lanjut Ini ke saya permasalahan. ngomong gini biar ya, justru itu permasalahannya adalah yang tadi saya sampaikan poin di awal itu belum saya dapat nih pernyataan dari Ustadz itu. Apakah Ustadz meyakini bahwa Allah sebagai Holik berada di atas kita sebagai makhluknya? Itu belum dijawab. Lalu dilebar-lebarkanlah mengenai tauhid, takwil. Intinya yang itu belum dijawab nih. Apakah meyakini, mengimani Allah itu berada di atas kita sebagai Holik, kita sebagai makhluk? Ustaz, sebenarnya bukan tidak dijawab, dengan kurang mengambil kesimpulan. Atau saya ulang ya. Jawab Atau saya yang mau clear. jawab. Yang clear, Iya. jawabnya mengimani atau tidak kan itu doang kan? Ya jangan kasih langsung mengatakan mengimani atau tidak, Pak. Jangan memaksakan untuk dua jawaban yang sampean beri. Jadi seperti ini jawaban dari Aswaja. Tidak mengatakan Allah itu berada di atas arsy, tapi mengimani bahwasanya Allah di situ berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gimana? Artinya, nah itu kan didengar lagi ya. Jadi Aswaja itu tidak meyakini ataupun tidak berpendapat ataupun tidak mengimani Allah itu ada di atas arsy. Akan tetapi Aswaja itu mengimani bahwasanya Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Begitu, Pak Bison. Nah, maka itu ini saya sedang begini. Mari kita uji pendapat itu. Monggo dengan saya monggo kita uji monggo. Tapi jenengan harus tahu ya nanti ya kalau saya misalkan
ditanya apa ini harus tahu karena ingin menguji dengan saya. Bukan, Nah, bukan nah gimana? bukan Nah, dengan uji dengan Ustadz, bukan tapi menguji gimana? pernyataannya itu. Oh Menguji iya, pernyataannya itu. Beda ya, iya, menguji dengan Silahkan, Ustadz dengan silahkan. menguji pernyataan. iya, Jadi iya. begini Pak Bison, nanti kalau Ya, sampean monggo. butuh Sekarang ayat saya seperti ini, Pak. bacakan Arabnya. Monggo Pak Bison. Saya bantu sampean. Monggo, monggo. Silahkan diuji. Iya, iya. Hmm. Monggo. Dengan saya Pak Bison. Jadi Sekarang seperti ini, Pak. Sebenarnya poin dari saya masih belum sampean jawab. Metode, ya. Metode di dalam memahami itu kalau ulama salaf itu mayoritas dengan tafwid, sedangkan ulama muasirin di situ adalah dengan takwil. Jenengan memberikan sebuah narasi masih ada metode selain tafwid dan takwil. Ini referensinya mana? Definisi ataupun metode, Pak. Saya rasa jenengan paham apa itu takrif. Monggo dibacakan referensinya. tadi referensinya saya sudah baca. Boleh saya Bukan ulangi lagi? bukan definisi itu, Pak. Bukan metode itu, Pak. Ustadz bilang itu bukan metode. Saya bilang itu metode, kaidah, kaidah yang untuk mengerti. Gitu. Coba baca. Jenengan Ini- tahu apa itu takrif itu tahu dalam kaidah fikih tahu jenengan. Takrif Ya, itu. Jelaskan aja Ustadz, jelaskan aja apa itu takrif itu. Nah, Kalau saya- makanya jenengan ketika saya salahkan langsung apa yang benar, jangan malah tidak mau untuk disalahkan, Pak, karena jenengan tidak tahu takrif. bukan jadi Ustadz sebelum- jelaskan aja, nggak usah tanya-tanya saya. Ustadz jelaskan Jadi seperti sebelum ini, ini, seperti ini. Nih, Ya, saya ya, ulangin ya, lagi, ya. saya ulangin lagi nih Ustadz. Tadi mengenai kaidah, ada kaidah tafwid, ada kaidah takwil, ya. Hmm. Itu versi Ustadz kaidah itu. Ada lagi Hmm. kaidah yang kita tarik bahwa kita mengimani, ya. Jadi saya ulangin lagi. Walid ibnu Muslim, Siapa? sahab Al-Walid ibnu Muslim, Siapa? Al-Walid ibnu Muslim, Walid ibnu Ya. Muslim. Sahabat itu kah? Al-Walid ibnu Muslim gini, aku telah bertanya, Wahab bin Munabih, tabiin, Wahab bin Munabih, dia ditanya sama tokoh sesat Jad bin Dirham. Terus si tabiin Wahab bin Munabih ini berkata, celakalah engkau wahai Ja'ad karena permasalahan ini. Sungguh aku menduga engkau akan binasa. Wahai Ja'ad, ya, dengerin baik-baik. Kalau saja Allah ya, mata atau wajah, katakannya, bertakwalah engkau kepada Allah. Kami pun tidak akan mengatakannya. Kalau Allah tidak mengatakan punya tangan, kami tidak akan mengatakan Allah punya tangan. Nah, Ustadz Surya yang mengatakan Allah tidak punya tangan di Al-Quran ada nggak Ustadz Surya? Ada Pak. Tunggu dengan saya, jangan kok bernafsu sangat dengan Enggak, gini Pak Bison, saya jawab ya. Yang mengatakan Allah tidak ada tangan Saya itu lanjutin dalilnya. lanjutin lagi tadi. Ya. Itu Enggak, sampean tanya saya kan. Saya jawab, laisa kamislihi Ya. syai'. Itu sudah mencakupi semua, Pak. itu sudah mencakupi semua, ya. Ustadz pahami. Allah bisa mendengar, kita bisa mendengar. Allah bisa melihat, kita bisa melihat. Iya. Ya. Apakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya kita? Iya, maka itu tangannya Allah itu tidak serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang menyamakan tangannya Allah dengan tangan makhluknya, tidak ada yang sama. sudah ya. Kalau Terus, bahasa Mas tadi saya Mas panjang Sami, nih sampean, Pak. Ustadz Ibnu Hasani Soalnya tadi dari awal saya sudah membahas tentang wahdaniyah. tadi yang Iya, terakhir iya. ya. Iya, monggo. Coba sebutkan kalau langsung diterjemahin saja, khawatir pemerkosaan terjemah, jadi seperti itu. Referensinya itu bagaimana bunyinya? Masa iya mengatakan seperti itu? Referensinya itu bagaimana? Dan saya kalau misalkan ada referensi apa itu kitab apa saya cari, referensinya itu bagaimana? Coba Di kitab Aqidatus Salaf
Ashabul Hadis halaman 190. Nanti tolong dicari Iya. aja. Ya enggak, bacaannya itu gimana? Enggak, kalau misalkan nanti salah, saya akan bantu untuk membenarkan cara baca. Gimana bacanya? Muhammad bin Abdul Wahab kan? Khawatir memang diterjemah oleh siapa gitu. Ustadz, Nah. ya nanti tolong dicari itu poinnya. Nah, terus menjawab tadi pertanyaan Ustadz Hasani. Jadi ya, poin yang saya dapat ini disaksikan nih sama semuanya, disaksikan juga dengan Allah, malaikat Allah, bahwa Ustadz Hasani tadi mengatakan, tolong koreksi kalau saya salah, tidak mengimani Allah ada di atas, tetapi mengimani firman Allah yang mengatakan Allah ada di atas. Bukan seperti itu, Pak. Jangan seperti itu, Pak. Maka itu tadi saya bilang di awal, tolong koreksi kalau saya salah. Jadi pernyataan saya tidak mengimani Allah itu berada di atas aras, namun mengimani Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jangan diterjemahin, Pak. Keliru fatal, bukan dari kami kalau seperti itu. Ya, Mungkin dia susah paham, Ustadz. Maksudnya begini ya, Bang Bison. Mengimani ayat tadi, jangan diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. ya. Karena akan ganti makna dari ayat itu. Ustadz, kita kan bicara pakai bahasa Indonesia. Maklumin saya. Ustadz jago bahasa Arab. Oke, nggak apa-apa, jago. Saya akui, saya angkat topi. Jangan Saya angkat topi, Ustadz. Pak. Kita lagi diskusi dengan bahasa Indonesia, Ustadz. Iya, jangan menggiring. Nah, poinnya tadi, poin di awalnya adalah Tunggu, Pak Bison. Tunggu, Pak Bison. Saya ingin berbicara. Tidak enak bahasa jenengan menggiring bahwasanya seakan-akan saya itu mengatakan jago. Ini bahasa kurang baik, Pak, dalam diskusi. Jadi seperti itu, Pak. Ketika jenengan mengatakan bahwasanya saya tidak jago dengan bahasa Arab, apakah Bapak tidak bisa mau mengatakan mengimani ayat Allah? Itu saja. Ini kan bukan bahasa Arab. Dengan tanpa menerjemahkan. Kan bisa dengan pakai bahasa yang lain. Yang di situ searah dengan yang kami sampaikan. Jadi jangan pakai bahasa jago-jago terhadap saya. Ini bukan diskusi seperti itu, Pak. Jangan giring ke situ. iya, Seperti ini, Pak Bison. Benar sama-sama di atas, tapi tempatnya berbeda. Bulan di situ bukan di atas arsy, Pak. Sedangkan Allah di situ dalam ayat mengatakan di atas arsy. Nah, sedangkan dalam hadis di situ di bulan. Nah, ini kok sebenarnya di mana Allah? maka itu saya sambung tadi Pak Ustadz Hasani. Sambung di mana? Monggo. Rasul itu sedang menggambarkan, mengkabarkan bahwa kita tuh kelak akan bisa melihat Allah, melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah tuh kita nggak perlu berdesak-desakan. Melihat wajah Allah itu seperti kita melihat bulan tuh yang lagi purnama di atas. Kita bisa, semua kita yang ada di bumi ini bisa melihat bulan tuh yang di atas. Coba ulang hadisnya bagaimana? Jangan narasikan. Ulang bagaimana hadisnya? Hadisnya tertulis seperti yang saya sampaikan, ya. Iya, bagaimana? Kita kaji, baca pelan-pelan. Terjemahannya enggak, Pak. Monggo. Bison, Allah ketika mukalamah dengan Nabi Musa, Allah ada di mana, Bison? Gini, ketika Gini. Ustadz Host, kasih saya izin turunnya. Saya host. bantu Pak Baterai Bison tinggal izin ya. 10%, host. Saya bantu Pak Bison ya. Ustaz, saya ingin Ayatnya jawab. gini ayatnya saya bantu sampean. Biar Yai Hasani senang jawabnya ya. Itu kan gini ya. Ustaz. Kala bal tuhibunal ajilah wa tadarunal akhirah wujuh yauma idzin nadhirah gitu ya. Itu tafsir dari itu, hadisnya dari situ. Yai Ibnu Hasani. Jadi saya bantu sampean ini. Nanti siapa yang membuang akal? Siapa yang mengedepankan akal? Jadi tafsir dari surat Al-Qiyamah ya. Kala bal tuhibunal ajilah wa tadarunal akhirah wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuh yauma idzin basirah. Gitu. Enggak, bisa. Oh iya, ini mau saya sebutin ulang lagi tadi ini. Enggak. Ya, monggo. Ya, oke. Iya, Ustadz, itu maka itu saya bilang nalar dalam membaca hadis ini itu Nabi menggambarkan bahwa kita melihat Allah itu ke arah atas, ke arah bulan tuh seolah-olah ke arah atas itu. Itu nalarnya, logikanya itu.
hati Pak menafsirkan ataupun mensyarahkan hadis baginda Nabi itu yang dimaksudkan baginda Nabi. Lihat syarahnya Pak. Itu saya kutip dari pendapat ulama, Ustadz, bukan kosong-kosong. Iya, di mana referensinya itu di dalam kitab apa? Ini hadis, ini bukan kitab, ini hadis bacaan ini. Ya Allah Bapak. Kebiasaan Pak Bison, jangan berbicara orang. Ini tidak boleh. Nah, ini menjadi pelajaran terhadap antum seperti itu. Jangan berbicara orang. Di dalam hadis disebutkan Allah itu ada di depan orang yang sholat. Lalu cara menggabungkan apa itu dengan Ar-Rahmanu 'alarsyis istawa dan lainnya itu bagaimana? Dengan referensi, monggo. Nah, itu justru yang tadi itu poin pertama yang saya sampaikan. Poin pertama sekali yang saya sampaikan. Dan terbukti kan bahwa ini ada nas, ada hadis, ya kan? Seperti yang tadi Ustadz sebutkan. Percaya tidak? Izin masuk Yai Hasani. Ya, monggo. Mohon maaf Yai Bison. Jadi gini, dari tadi sampean itu blunder. Maaf saya langsung ngomong sembarangan ya gini. Masalahnya gini, yang mau diangkat ini kalau masalah ilmiah, sampean itu tidak paham tentang tafwid dan takwil. Kalau dari awal sampean paham takwil dan tafwid, mungkin arah dan maksud Kiai Hasani itu sampean paham. Sampean itu belum mau mendengarkan penjelasan tafwid itu apa, takwil itu apa. Sedangkan narasi yang sampean sampaikan itu ada metode yang digunakan tafwid gitu. Pahami dulu tafwid dan takwil, nanti paham. Itu enggak sesuai itu. Oke. Ini saya bicara dengan Ustadz siapa tadi yang barusan? Roni. Ustadz Roni. Oke. Ustadz Roni, mungkin Ustadz Roni nggak tahu ikut dari awal atau tidak. Dari awal cuman di bawah. Dari awal nih, saya koreksi saya kalau salah. Tadi saya mengatakan gini, poin dari awal. Ada ulama yang mengatakan, ini poin 1 ya. Ada ulama yang mengatakan, ini premisnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa ciri-ciri akidah Asy'ariyah itu mendahulukan akli dibanding nakli. Itu premisnya. Itu ulama siapa yang menyatakan seperti itu, Pak Bison? Biarin dulu. Monggo. Ulama salafi. Terus poin kedua. Wajar lah kan, itu wajar ulama Anda yang bilang, nggak heran. Ya, poin keduanya saya menyampaikan bahwa Allah itu sebagai kholik, kita sebagai makhluk. Maka Allah itu berada di atas kita. Allah itu berada di atas makhluknya. Kholik itu berada di atas, di arah atas. Apakah ustadz mengimani Allah ada di atas? Itu poin pernyataan saya. Terus, nih ya, tolong koreksi lagi Ustadz Ibnu Hasani. Ibnu Hasani itu Sebentar, ini Bang Bison, maksudnya yang menetapkan jihad itu siapa? Ulama siapa yang menetapkan jihad itu? Arah atas itu ditetapkan oleh ulama siapa? Ustadz, itu bukan ulama yang menetapkan. Allah yang mengatakan, Nabi yang mengatakan. Sampai waktu memahami Al-Quran dengan kerangka berpikir sampean tanpa sampean menukil ulama atau yang lebih punya lebih pantas lah. Jadi kalau sampean mau ngadu akal, sampean dari tadi saya juga dengar kok, tapi akal sampean main gitu loh. Sedangkan yang kita sampaikan ini pendapat ulama dan sudut pandang ulama mengenai memahami ayat mutasyabihat gitu loh. Kita jarang menggunakan akal kita. Dari tadi yang kita bawa itu pendapat ulama. Jadi ketika kita membawa pendapat ulama dan sampean bawa pendapat sampean, itu enggak apple to apple. Mohon maaf, cuman dari tadi kami nahan untuk komentar. Ini saya satu aja pertanyaan. Sampean memahami laisa kamitslihi syai'un itu seperti apa? Itu sebenarnya penolakan daripada pemahaman sampai yang diserangkan, yang kita pertahan di ayat itu sebenarnya. Oke. Coba pahami. Laisa kamitslihi syai'un itu menurut sampean seperti apa? Allah itu tidak serupa, tidak setara dengan makhluknya. Ya, tidak serupa dan tidak setara dengan makhluknya. Dalam hal kaitannya bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar. Makhluknya juga maha melihat dan mendengar. Berarti ayat itu nggak pas berarti.
Berarti Bukan nggak pas. Oke. Allah itu tidak setara. Tidak ada yang menyetarai Allah. Lah, pemahaman setara itu siapa? Yang memahami setara itu siapa? Gini, misalnya ya, kita Nah, saya melihat tanya itu. dulu, yang memahami setara itu siapa? Ini saya sampaikan, jangan dipotong dulu. Ya. Saya Tolong dengar penjelasan saya. Saya tidak butuh sampean yang memahami setara. Saya pengen tahu ulamanya. Jangan keluar urat, santai-santai aja. Dari tadi nggak paham. Bukan tentang poinnya saja. Bukan nggak paham sampean nggak mau mendengarin penjelasan. Sampean itu tafsir dan takwil nggak paham, makanya memahami perkataan Ibnu Hasani sampean blunder kemana-mana. Kamu yang paling paham. Kita sama-sama belajar. Kalau dibanding di sini, sampean, saya di atas sampean. Serius, wallah. Oke, sekarang kita Mutarudin dengan Bisan sampean diam dulu. Itu dari mana? Nah, sekarang Mutarudin, monggo jelaskan Mutarudin. Monggo ya. Ya Mutarudin, monggo. Monggo ya Mutarudin. Gini dong, biarkan Bang Bison dulu bernarasi, jangan dipotong-potong, gantian, jangan keluarkan urat. Begini Mutarudin. betul. Ya, Begini ya, Mutarudin. dia kan dari tadi kan Narasi udah Bison itu sudah memaparkan patah. Bang Mutarudin. Narasi Bison itu sudah patah. Sekarang gini ya Pak. Bentar, sedikit aja, bentar. Gini Bang Bison ya. Antum dari tadi apal-apal tentang Allah di atas. Perlu antum pahami bahwasanya itu kan makna di atas tersebut bukan di atas seperti di loteng di atas lantai. Bukan makna seperti itu, tapi makna di atas tersebutlah itu isnila makanah fi wahi ta'ala, artinya Sebentar Bang, udah lat ini. ketinggiannya Sudah itu. dibahas. Maksudnya sudah saja kita lewati. Bison ini kan memaknai Al-Quran dengan hadis sesuai terjemahan, bukan perkataan ulama. Sampai di situ selesai saya rasa. Oh salah, saya sesuai pernyataan ulama. Ya betul Bang ya. Tadi nyebut ulama. Bang Baroni bentar Bang. Ya Zulkarnain salah satunya Ustaz Zulkarnain MS. Jadi itulah pemahaman dari para ahli, dari para ulama ulama salaf juga memaknai di atas tersebut bukan seperti di atas loteng di atas lantai, bukan seperti itu Pak Wilson. Tapi makna di atas tersebut adalah itu derajatnya Allah, makanahnya Allah itu. Bukan di atas. Kalau antum memang menempatkan di atas, itu kan antum harus pahami dulu itu di atas mana? Apa di atas langit, apa di atas aras? Antara langit dan arah itu kan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hasani tadi, itu beda. Nah, maka di sini antum juga bingung ini. Begini referensinya Nggak bingung. Sumber referensinya Bison ini pertama terjemahan, dan itu dijelaskan oleh ABS. Sudah terjemahan dijelaskan tukang jual madu. Ya apa-apa. Biar kita luruskan sama-sama. Terjemahan pun salah dia. Terjemahan salah. Kita mengatakan laisa kamlisaini itu artinya setara, itu dari mana? Laisa itu artinya tidak loh, bukan setara. Artinya secara terjemahan aja dia ngawur gitu. Izin sebentar Ustaz. Monggo ya. Seperti ini Ustaz Bison. Artinya kita semua itu penasaran sebenarnya Ustaz Bison itu tahu tidak apa itu takwil, apa itu tafwid. Jangan bilang seperti ini Pak Bison. Nanti saya akan jawab, jangan bilang nanti Pak, karena ini memang mengarah terhadap pokok pembahasan Pak. Kalau tidak paham ini, ya tidak mungkin nyambung seperti itu. Nah, makanya Pak Bison mengerti tidak apa itu takwil, apa itu tafwid. Ya tadi kan saya sampaikan secara garis besarnya, gambaran umumnya tahwid itu menerima ayat itu apa adanya, tanpa ya pokoknya apa adanya lah, diterima begitu aja. Secara bahasa ini ya, bahasa sayanya ya, takwil itu mencari padanan kata ayat-ayat tersebut, mencari padanan kata karena menilai bahwa ayat tersebut, anggaplah ayat-ayat tersebut itu adalah sebagai majas gitu. Nah, ini pun jadi pertanyaan lagi. Itu kayaknya ngawur itu. Ya, silakan aja dijelaskan Ustadz. Poin saya itu bukan mengenai tahwil. Poin saya itu mengenai Ustadz percaya tidak beriman, tidak Allah di atas kita. Itu poin saya. Nggak gini, yang mempercayai Allah itu memiliki arah, kafir dia, kata Imam Ali. Kalau Allah memiliki arah, maka dia terikat pada arah tersebut. Nah, ini Allah berada di itu Tuhan macam apa itu begitu tuh? Terikat di arah dengan arah. Bang Eko Widodo. Kita nggak bisa mengklaim langsung seperti itu. Contoh, Ya.
Tapi juga kata ulama. Allah bisa melihat begitu kan? Masa Melihat itu, Bang, melihat itu beda Iya. dengan mata. Mata ya itu makanya sama. Zin. nih begini nih, dengar nih. Beda dong melihat Berarti dengan bukan makhluk tafsir. ya, Dardi. Beda, melihat dengan mata itu beda. Makanya ketika ada kata mata oleh ulama Asy'ariyah dia ditakwil. Tapi melihat itu adalah sifat. Ya. Gitu. Melihat adalah sifat, tapi mata adalah jism. Ya Ya. gitu. Mendengar itu sifat, tapi telinga itu jism. Gitu. Arah itu nggak boleh ditetapkan kepada Allah. Syirik dia menetapkan Allah dengan arah itu. Berarti Allah serupa dengan makhluknya. Allah nggak mungkin terikat dengan arah. Kalau Allah ada di atas, berarti dia tidak ada di bawah. Kalau ada di kanan, berarti dia tidak ada di kiri. Dia pasti terikat. Gitu loh. Begini. Coba sampai pernah dengarkan bahwasannya Allah itu dekat seperti urat nadi dekatnya? Iya Apakah Allah betul. di situ? Itu bukan Apakah Allah dekat. di situ? Itu bukan dekat secara hakiki. Itu bukan dekat secara hakiki, Ustaz. Iya, tunggu dulu. Dekat tunggu itu dulu. tidak Apakah- terkait dengan arah, Pak. Dekat jauh itu tidak terkait Iya, dengan arah. tunggu dulu. Ya, Kalau sampean silakan. kalau sampean mengaitkan hal itu dengan seakan-akan butuh arah gitu. Berarti kalau Allah lebih dekat dari urat nadi, berarti Allah butuh sama urat nadi. Iya kan enggak Iya, seperti bukan. Iya kan bukan Nah, secara dekat Itulah hakiki. persoalan buat orang-orang yang disebut sebagai apa namanya zahiri. Kalian itu kan sebenarnya zahiri. Orang yang mengartikan ayat secara zahir. Dia tidak memahami sesuatu dengan majasi. Kalau rumah tangga itu pasti Anda mengatakan rumah itu ada rumah dan tangga. Gitu. Itu orang zahiri itu begitu. Tidak bisa Nggak memahami semuanya. rumah tangga itu sebagai Nggak parents. semuanya seperti itu, Pak. Nggak semua. Bah, itu kaum ahlul bidah itu menurut Imam Syatibi itu, Makanya kaum ini Zahiriyah kan. persoalan mereka ini adalah ketika menelan mentah-mentah teks itu sebagai teks. Padahal kalau kita belajar hermeneutik, dalam teks itu ada yang namanya leksikal, ada gramatikal, ada praktikal gitu. Oke, saya sama Bagaimana Pak kita bisa Ustadz Eko memahami? Widodo ya. Saya sama Pak Ustadz Eko Widodo ya diskusi ya. Ya. Oke. Ustadz Eko. Silakan. Ustadz Ya. Eko.